Baik, selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini, apakah kita sebagai seorang guru dan pendidik perlu kita memaksa dalam mendidik seorang siswa? Ya, kepada Pak Kurniawan, saya persilakan. Terima kasih Bu Materi. Di sini yang ingin saya klarifikasi terhadap miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai seorang pendidik di dalam satu instansi di dunia pendidikan ini, kalau dikatakan untuk memaksa, saya rasa sudah tidak lazim lagi Bapak Ibu ya semuanya. Jadi tidak ada di dalam dunia pendidikan pada pendidikan berkarakter di zaman era modernisasi sekarang ini, tidak ada lagi yang sifatnya memaksa. Jadi sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan karakter mereka masing-masing, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang seharusnya memerdekakan para peserta didik atau murid-murid kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Beri aplaus kepada Bapak Kurniawan yang telah memberikan sarannya, yaitu tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut saya, ya sebagai seorang pendidik, kita tidak perlu memaksa siswa lagi. Karena di kurikulum Merdeka kita mengajarkan kita harus menuntut siswa, bukan untuk memaksa siswa, bukan untuk menuntut siswa. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Baik, di sini saya ingin kepada Bapak Tono untuk membacakan yang bagian kotak pertama. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan atau kalah. Terima kasih Pak Tono. Selanjutnya yaitu tentang teori kontrol tentang dunia, kepada Ibu Aisyah. Saya minta tolong kepada Ibu Aisyah untuk membaca. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, mengubah paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, yaitu tadi tentang dunia dan ada tentang kontrol tentang dunia. Di sini yang pertama realitas, yaitu kebutuhan kita bersama. Berarti bagaimana realitas kebutuhan kita dalam sehari-harinya. Nah, selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Nah, di sini untuk stimulus respon dan teori kontrol kebutuhan yang berbeda seperti ini. Menurut pendapat saya Bapak Ibu, kebutuhan yang saya alami dengan kebutuhan yang Ibu Diah alami itu pasti tidak sama. Ya kan Bapak Ibu? Nah, seperti selera makanan saja tidak sama. Ibu dia sukanya burger, saya sukanya makanan seperti roti. Itu sudah memiliki suatu perbedaan. Dari situ saja kita sudah berbeda. Baik. Untuk selanjutnya yaitu adalah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkehendak global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau untuk kalimat profil pelajar Pancasila ini selalu kita tekankan untuk di kurikulum Merdeka Belajar. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk Primary Years Program atau VYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita di sini harus memiliki semua skill seperti ini
Mengapa? Karena kita sebagai seorang guru itu adalah kita dicontoh, ya kan? Dicontoh oleh siswa dan siswi kita. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup yaitu dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak memberikan yang terbaik dari diri. Tidak merendahkan orang lain, kita tidak boleh melecehkan ataupun menghina orang lain. Apabila kita masih diberikan rezeki yang bagus seperti itu, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Baik, ini adalah dokumentasi saya budaya positif di sekolah kita, yaitu UPTD SD Negeri 10 Ulo Mahwa. Yang pertama yaitu pembelajaran untuk foto kelas 1, yaitu tentang mengukur alat imbang atau berat, yaitu kami menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan gantungan baju dan plastik asoy. Baru yang kedua yaitu adalah masa orientasi, yaitu yang kami adakan waktu penerimaan siswa baru. Dan selanjutnya yaitu adalah gambar bergotong royong. Di sini kita selalu bergotong royong dalam membersihkan taman. Baik, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu seperti makanan. Apakah kalau kita tidak makan, kita bisa bertahan hidup, Bapak dan Ibu? Tidak. Makanya kita di sini telah bertahan hidup. Yang pertama adalah makanan yang utama. Baru setelah itu adalah pakaian. Kalau kita tidak mungkin pakaian itu tidak berarti kan Bapak Ibu. Pasti kita harus ada pakaian, tempat tinggal pastinya, keamanan dan juga kesehatan. Ini adalah yang paling penting karena tidak bisa diperjualbelikan menurut pendapat saya, Bapak Ibu. Baru yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, bagaimana cara diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kerjasama tidak perlu jauh-jauh. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu guru rekan kerja saya mau bekerja sama kepada saya pada hari ini. Saya sangat senang dan sangat luar biasa. Kami terima kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Ini adalah bentuk kasih sayang dan rasa diterima. Baik, selanjutnya yaitu adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu adalah kebebasan, yang mana kebebasan yaitu adalah adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Baik, selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi intrinsiknya yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan diri orang lain. Untuk motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Baik, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini saya mau meminta kepada Ibu Tina. Ayo kepada Ibu Tina untuk membacakan daerah hukuman. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan saya waktu untuk membaca. Yang pertama yaitu ada hukuman. Hukuman terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Terima kasih Ibu Tina. Hukuman yaitu tidak terencana, tidak tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tiba-tiba kita kasih hukuman.
Contoh seperti kegiatan lama sekolah. Setelah datang ke sekolah, kita memberikan hukuman. Kamu push up 50 kali. Apakah itu pantas kita lakukan sebagai seorang guru kepada siswa? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai penganiayaan. Selanjutnya yaitu adalah konsekuensi. Konsekuensi yaitu adalah harus terencana, di mana kita harus mensepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Baik, selanjutnya yaitu adalah restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Baik, di antara 5 posisi kontrol guru yaitu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Menurut Ibu Ipah, mana posisi kontrol yang tepat, Ibu? Berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Tapi pada kenyataannya kita sering mempraktekkan sebagai penghukum. Nah, jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ipa, berikan aplaus. Sepertinya sama pendapat saya dengan Ibu Ipa, yaitu adalah posisi kontrolnya yaitu adalah manajer. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru kita harus pandai mengapakan membimbing siswa, bukan adalah seperti penghukum. Kalau pada zaman dulu itu lebih penghukum. Telat, push up 50 kali. Tidak mengerjakan PR, langsung kita suruh misalnya keliling lapangan 3 kali, seperti itu. Baik, untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasus yang pertama yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah ini benar sebagai penghukum, Bapak Ibu? Benar. Yang kedua, berapa kali Ibu dan Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu, Bapak. Ini apa, Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah bersifat manajer. Lanjut, sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu, di sini saya memiliki ice breaking terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu tidak mengantuk karena waktunya sudah jam siang. Ya, berdiri dulu pada Bapak dan Ibu semuanya, ikuti goyangnya. Goyang, 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 goyang.
posisi kontrol apakah itu? Tadi kita sudah belajar, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kan Bapak Ibu. Apa saja tadi Bapak Ibu? Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri. Tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Dia. Di antara 5 yang disebutkan oleh Bu Dia, yaitu di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini termasuk bagian posisi kontrol apa, Pak Kurniawan? Ya, menurut saya dengan kalimat seperti ini nih, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Terima kasih Pak. Benar kan Bapak Ibu? Benar tidak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini adalah posisi kontrol berasa bersalah. Selanjutnya yaitu adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Ayo. Menurut saya penghukum, Bu. Iya, bagus Bapak. Ibu Ina ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada posisi yaitu kontrol penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini dalam posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Iya, ini adalah posisi manajer. Seharusnya kita sebagai seorang guru seperti ini Bu. Kita rencanakan, kita selesaikan tentang masalah ini. Baik, selanjutnya yaitu ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Biasanya kalau bahasa ini seperti apa? Posisi kontrolnya yang menganut yang mana Bapak Ibu? Posisinya yang mana? Iya, sebagai teman. Lanjut, yaitu adalah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, sebagai pemantau. Kenapa? Karena dia sudah memantau siswanya atau siswinya, yaitu tentang nilainya selama tidak mengerjakan tugas. Baik, ini adalah video dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi adalah
adalah video dari 5 posisi kontrol. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya yaitu adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya yaitu semoga warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu masuk ke segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi yaitu ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya yaitu adalah masuk ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang mana kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Guru hebat pada siang hari ini atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada rekan guru di forum diskusi ini. Saya Rinda Purnamasari mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.